Kangen bersama Bujang Panas. Aku kenal dia awalnya karena kami bekerja sama dalam suatu event. Saat itu dia juga sering bertemu denganku untuk menawarkan produk. Mr. R, sebut saja begitu, memang laki-laki yang ulet, rajin, dan gigih dalam bekerja. Itulah kenapa aku tertarik kepadanya. Akhirnya kami pun jadi dekat, sering berkomunikasi, dan sering bertemu jalan bareng. Saat itu aku pun masih memiliki kekasih. Suatu waktu aku menemukan pacarku selingkuh dan akhirnya kami putus. Aku dan Mr. akhirnya berpacaran. Hubungan yang kami lakukan cukup jauh sampai akhirnya kami melakukan hubungan badan. Saat itu aku belum tahu bahwa ia sudah memiliki istri karena ketika aku main ke rumahnya tidak ada siapapun. Ketika sudah melakukan hubungan badan, barulah dia bicara bahwa dia sudah menikah baru 6 bulan. Tapi dia mengaku terpaksa menikah dan telah salah mengambil keputusan sehingga tidak pernah tinggal serumah. Hubungan yang kami jalani hampir 3 tahun lebih lamanya dan selalu naik turun. Bahkan pernah dalam hubungan yang kami jalani dia juga selingkuh padahal saat itu masih ada aku dan istrinya. Bahkan saya sampai akhirnya harus resign kerja dari tempat yang saya idam-idamkan dan membangun bisnis bersama dengan pinjaman dana yang kami kira akan berhasil. Saya pun sudah lelah dengan ketidakpastian karena dia tidak kunjung berpisah dengan istrinya tapi tidak mau juga menikahi saya. Terkadang ada masanya dia melakukan kekerasan fisik ketika emosi karena tidak suka dihakimi. Setiap saya kabur atau minta putus, Mr. ini akan mencari saya kemanapun dan sejauh apapun, namun takdir berkata lain. Ketika saya mantap mundur, ternyata saya hamil anaknya dengan usia kandungan sudah 8 minggu. Saat itu saya minta dia bertanggung jawab dan dia mau berpisah dengan istrinya. Saya juga berkeras harus segera dinikahi karena saya tidak mau jadi istri kedua, tapi ternyata semua kata-katanya hanyalah janji belaka. Ketika menghadapi posisi seperti ini dia sendiri bingung bertanggung jawab. Sedangkan waktu terus berjalan dan kehamilan akan semakin membesar. Sehingga akhirnya aku dan keluarga, mau tidak mau, tetap dinikahi di posisi kedua. Jujur rasanya berat. Tapi demi anak, aku bisa apa? Bahkan saat pernikahan pun tidak ada keluarganya yang mau datang dan meskipun sudah menikah aku akhirnya tetap menjalani ini sendirian. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi semua perempuan. Jangan jadi perempuan yang mudah terbuai oleh janji lelaki sebelum ia bisa memberikan bukti dan kepastian. Kita harus bisa mawas diri. Tidak semua pernikahan kedua berjalan buruk. Seperti yang dijalani oleh Bunda Eno Lerian yang makin mantap berumah tangga setelah bertemu dengan suami kedua.